Fadilah Ramadan bab malam Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah membaca asbab-asbab diturunkannya malam Lailatul Qadar kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain karena Nabi sedih, umur umatnya pendek-pendek, amalnya pendek-pendek. Maka dengan datangnya Lailatul Qadar nilainya jadi 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih. Jadi kalau satu orang dapatkan 10 kali Lailatul Qadar saja seumur hidupnya, maka dia seperti melakukan ibadah sebanyak 833 tahun lebih. Ayat-ayat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar, bahkan satu surat khusus diturunkan tentang Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan. Mungkin malam ini 17 Ramadan. Ayat di atas telah menyebutkan bahwa pada malam istimewa itu Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam itu secara khusus sudah cukup menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Lebih-lebih lagi di dalamnya banyak sekali keberkahan dan keutamaan lainnya yang akan disebutkan dalam surat ini lebih lanjut. Untuk menarik perhatian, maka diajukan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi kalau ingin mendapatkan perhatian itu harus dengan pertanyaan. Ini Allah sendiri memberikan contoh. Ingin menarik perhatian, tanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu betapa agungnya Lailatul Qadar itu? Dengan kata lain, pertanyaan adalah maksudnya, tahu gak kamu betapa besar dan utamanya malam itu? Tahu gak kamu besarnya nikmat dan karunia Allah pada malam itu? Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut. Jadi keterangannya diberikan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya pahala ibadah malam itu lebih baik dan lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak tahu berapa yang disebut atau berapa yang dimaksud dengan lebih besar itu. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Imam Razi rahmatullahi menulis bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan. Sehingga mereka bertanya kepada Allah, mengapa engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sebagaimana halnya jika ibu bapak memperhatikan asal-usul manusia, yaitu dari setetes air mani, mereka akan memandangnya dengan rasa jijik, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian, perlu dicuci. Namun ketika dari air mani itu Allah Ta'ala jadikan bayi yang cantik, anak yang cantik, mereka pun mencintainya dan menyayanginya. Demikian pula jika seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala, memujinya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Dan para malaikat itu menyesal, merasa bersalah atas apa yang mereka dahulu katakan tentang manusia.
warruhu fiha, dan Ruhul Kudus itu, yakni malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat. Ruhul Kudus, yakni bosnya para malaikat, yakni Jibril alaihissalam, turun juga pada malam itu. Bukan kirim anak buah saja, tapi bos turun tangan langsung. Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran tentang makna ruh dalam ayat tersebut. Satu, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menurut Imam Razi rahmatullahi alaih, inilah makna yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat secara umum, lalu menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam secara khusus, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat. Yang kedua, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ruh di sini adalah para malaikat yang begitu besar sehingga apabila seluruh langit dan bumi diletakkan di hadapannya akan nampak kecil bagaikan sesuap makanan. Jadi bumi dan langit yang 7 lapis itu, di depan malaikat hanya satu kepal nasi, seperti bola pingpong saja, seperti onde-onde saja. 7 lapis langit, bumi itu di mana dalam 7 lapis langit? Yang ketiga, sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu hanya muncul dan hanya bisa disaksikan malaikat lain pada malam Lailatul Qadar. Jadi memang malaikat khusus yang diturunkan pada malam itu. Kemudian yang keempat, ulama ahli tafsir mengemukakan maksud ruh di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tertentu yang makan dan minum, tapi bukan manusia, bukan pula malaikat. Ada lagi makhluk Allah yang makan dan minum, tapi bukan manusia, bukan pula malaikat. Apakah itu? Tidak disebutkan di sini. Kelima, ada juga yang menyatakan maksud ruh di sini adalah Nabi Isa alaihissalam yang malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amalan hebat umat ini. Jadi Nabi Isa itu diturunkan. Nabi Isa kan belum mati. Dia masih berkeliaran di langit keempat. Jadi malam itu dia diturunkan pakai helikopter atau apa, melihat keadaan amalan umat manusia di bumi. Keenam, penafsiran terakhir bahwa maksud ruh adalah rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pada malam itu malaikat turun. Setelah itu rahmat Allah taala yang khusus ini turun pula. Masih ada penafsiran lainnya tentang ruh, namun pendapat pertamalah yang masyhur. Mengenai hal ini Imam Baihaqi rahmatullahi alaih dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda sallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar Jibril alaihissalam turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohon rahmat untuk setiap orang yang sibuk berzikir pada malam itu. Bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan perintah Tuhannya mereka turun ke bumi membawa setiap perkara kebaikan. Nyusun kitab Mazahirul Haq menulis, pada malam inilah dulu malaikat diciptakan. Unsur-unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam juga dikumpulkan pada malam, dan pepohonan surga ditanam. Menurut beberapa hadis pada malam ini doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadis dalam kitab Durrul Mansur, pada malam ini Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan pada malam ini juga taubat Bani Israel diterima. Salam biizni rabbihim min kulli amr.
salam. Malam itu penuh dengan salam. Maksudnya sepanjang malam orang-orang beriman akan mendapatkan salam dari para malaikat terus menerus yang datang secara berombongan-rombongan, berjemaah-jemaah silih berganti. Datang jemaah, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang lagi jemaah berikutnya, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebagaimana penjelasan dalam beberapa ayat, atau yang dimaksud dengan salam adalah bahwa malam itu penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam yang penuh dengan salam itu sampai fajar, sampai menjelang subuh. Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam sampai fajar, tidak terbatas sebagian malam saja. Setelah mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar melalui surat ini, tanpa harus meriwayatkan lagi hadis tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya telah mencukupi, namun karena banyak hadis yang menyebutkan fadilahnya, maka saya akan tambahkan beberapa hadis. Insyaallah besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amalkan. Kita betul-betul menanti Lailatul Qadar, buat amal pada malam Lailatul Qadar sehingga kita dapatkan pahala 83 tahun. Masya Allah. Untuk mencapai umur 83 tahun saja tidak mudah. Bagaimana bisa buat amal terus menerus? Apalagi zaman corona ini, Masya Allah. Dipromosikan mati terus, tiap hari orang mati. Tanpa corona juga tiap hari orang mati. Bahkan akibat rokok 230.000 orang di Indonesia mati setiap tahun. Corona malah membunuh hanya 1.000 orang dalam 4 bulan. Berarti corona membunuh 250 orang sebulan. Kalau rokok membunuh 200.000, hampir 200.000 orang, sedangkan corona hanya 250 orang sebulan. Jadi tanpa corona juga orang mati. Cuman yang dipromosikan corona, sehingga orang takut sama corona, tidak takut sama rokok. Ya. Subhanallah bihamdihi.